wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Saudara hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rasa tawadhu dan rendah hati kita memohon dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah Idul Adha kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal buat kita semua untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, terutama di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Adha dikenal juga dengan Idul Kurban, hari raya kurban, hari di mana diwajibkan untuk menyembelih kurban bagi orang-orang yang mampu. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Idul Adha ini adalah meneruskan syariat dari Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim secara materi adalah nabi yang kaya. Suatu saat Nabi Ibrahim berkorban disembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memotong 100 ekor unta, 300 sapi dan 1.000 kambing. Lalu para malaikat dan manusia kagum kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hebat benar kau wahai Nabi Ibrahim, kau punya harta banyak, kau punya pangkat, kau punya kedudukan, Nabiullah, kau adalah nabinya Allah, tapi kau begitu hebat menyembahkan hartamu kepada Allah. Kau potong 100 ekor unta, 300 sapi dan 1.000 kambing, kau persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pujian makhluk Allah seperti itu, mendengar pujian manusia seperti itu, Nabi Ibrahim berkata, semua apa yang kumiliki adalah titipan dari Allah. Harta yang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nyawa satu-satunya yang kumiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan aku tidak punya satu sertifikat pun hak kepemilikan nyawa ini. Lalu kalau hanya benar-benar aku persembahkan, itu belum apa-apa. Dan seandainya aku punya anak, anakku disuruh menyembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku tidak akan ragu, anakku pun akan kusembelih kalau itu memang perintah Allah. Inilah hebatnya Nabi Ibrahim. Dia sadar bahwa apa yang dia miliki bukan hak mutlak miliknya. Harta yang begitu banyak, dia tidak enggan dan tidak susah dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memberikan anak bernama Ismail alaihi salam kepada Nabi Ibrahim, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala secara antropologi
ingin menguji keimanan dan keseriusan omongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah anaknya bernama Ismail alaihissalam. Lagi remaja-remajanya, lagi senang-senangnya, lagi enak-enaknya dipandang, lagi lucu-lucunya Nabi Ismail alaihissalam itu, tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, sejarah itu Allah ceritakan. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam, kalau kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, aku mendapat perintah oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu, untuk memotong lehermu, untuk menghilangkan nyawamu, untuk memisahkan nyawa dari jasadku. Wahai Ismail, madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Maka Ismail dengan tenang dia menjawab, qala, Nabi Ismail alaihissalam dengan tenang menjawab apa yang ditanyakan oleh bapaknya. Nabi Ismail menjawab, ya abati al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jikalau Allah memerintahkan engkau wahai bapak untuk menyembelihku, sembelihlah aku. Kata Nabi Ismail alaihi wasallam, satajiduni insyaallah minas sabirin, dan wahai ayahku, insyaallah engkau akan menemuiku nanti di akhirat di hadapan Allah. Aku bersama golongan orang-orang yang sabar terhadap ujian yang Allah berikan ini. Begitu hebat Nabi Ismail ini. Inilah ciri-ciri anak yang soleh. Inilah ciri-ciri anak yang patuh taat kepada orang tua dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita petik di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam beliau harta yang banyak, bahkan beliau punya mutiara intan jambret katulistiwa satu-satunya, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah akan penerus tahta, penerus kerajaan, penerus suku, penerus marga. Tapi anak satu-satunya Ismail alaihissalam diminta oleh Allah untuk disembelih, untuk diakhiri hidupnya. Maka Nabi Ibrahim tidak berpikir panjang. Kalau memang ini perintah Allah, ini ibadah, semuanya ini adalah titipan dari Allah. Hartaku, jabatanku, anakku, semuanya ini adalah titipan Allah. Kalau Allah sudah memintanya, tentu aku tidak boleh menolaknya. Ini jadi renungan buat kita. Kita kadang sehat hidup ini, tidak punya kita sakit apapun, badan kita sehat, jalan kita bisa jauh, tapi kita kadang malas untuk beribadah kepada Allah, menyembahkan diri kita kepada Allah, malas untuk berangkat berjamaah, kita malas. Malu kita kepada Nabi Ibrahim, anaknya disembelih demi perintah Allah, tidak berpikir panjang, tidak ada masalah sayang, nantilah aku pikir dulu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam langsung melaksanakan itu. Kadang kita punya harta begitu, kita enggan dan malas mengeluarkannya untuk orang-orang yang menolongnya, untuk orang-orang yang membutuhkannya. Kadang kita sudah usia kita ini terkhusus kepada guru-guru, kepada para asatidz dan ustazah. Sudah berapa banyak umur kita, sudah berapa banyak harta yang kita miliki, sampai hari ini nama kita tidak pernah terdaftar orang-orang yang berkorban pada hari Idul Adha. Betapa malunya kita. Secara ekonomi kan belum cukup. Kalau pikiri cukup, manusia ini tidak akan pernah cukup. Manusia kalau sudah punya kereta, dia ingin punya mobil. Kalau sudah punya mobil, dia ingin tukar-tukar tipe setiap tahunnya. Ketika dia masih punya kubur, dia ingin punya rumah yang berlantaikan keramik. Begitu dia sudah punya rumah berlantaikan keramik, dia ingin punya lagi rumah yang lebih mewah. Manusia ini tidak akan pernah merasa cukup jika terus-menerus mengikuti hawa nafsu. Betapa malunya kita mengingat syariat Nabi Ibrahim ini.
setiap tahunnya nama kita tidak pernah tercantum orang-orang yang pernah berkorban menyembahkan diri dari harta kita untuk kita sembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan masalah cukup atau tidak cukup, tetapi kita sampai hari ini sudah berapa umur kita, kalau nama kita belum pernah tercatat orang-orang yang korban, itu dipertanyakan. Masalahnya bukan cukup, tapi masalahnya tidak punya rasa malu terhadap syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Anak-anakku santri dan santriwati, ambillah hikmah dan sejarah dari Nabi Ismail alaihissalam. Selagi itu perintah Allah, selagi itu diperintahkan untuk berbakti kepada Allah, semuanya untuk takarruf, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak berkata jangan mengatakan tidak mau. Nah, kau harus sholat berjamaah awal waktunya, siap. Nah, kau harus sering-sering berpuasa, tauhid ya Ustaz. Nah, kau harus belajar dengan sungguh-sungguh, siap. Insya Allah satajiduni, insya Allah ya Ustaz, minas sabirin. Aku akan melaksanakan apa yang kau perintahkan wahai guruku, karena engkau adalah orang tuaku di pondok ini. Dan insya Allah kita nanti berkumpul menjadi golongan orang-orang yang sabar. Itulah yang harus dipetik dari kisah Nabi Ismail alaihissalam ini. Sebagai santri jangan banyak mengeluh, sebagai santri itu harus banyak sabar. Kalau santri banyak mengeluh, kalau santri tidak sabar, maka dia statusnya belum sah menjadi santri itu. Santri itu harus sabar, sabar tiada batas. Begitu juga kita sebagai pengajar, guru-guru ini harus memiliki kesabaran yang tiada batas. Apa yang harus kita petik dari hari raya kurban ini? Apa yang harus kita ambil hikmah dari hari raya kurban ini? Yang paling penting kita ambil dari hari raya kurban ini, kalau hari ini kita tidak tercantum nama kita sebagai orang-orang yang korban, setidaknya kita bisa membunuh sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita ini. Apa sifat hewan itu? Apa sifat binatang itu yang ada pada diri manusia ini? Pertama, sifat binatang itu tak kenal halal dan haram. Tidak ada satupun binatang, baik binatang yang halal maupun yang haram, dia tahu yang hak dan yang batil. Dia tahu yang halal mana yang haram. Tidak ada satu binatang pun yang tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang salah, mana yang benar. Jangan sampai sifat binatang ini ada pada tubuh manusia. Jangan sampai sifat binatang ini ada pada diri manusia. Manusia dia makhluk yang paling sempurna, tapi tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana mana ma'ruf, mana yang baik, mana yang buruk. Bedanya manusia dengan hewan, manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Makanya betul untuk kata yang berkata, laula ilmu lakanan nasu kal bahaim. Jikalau manusia tidak ada ilmu agama, maka manusia itu hidupnya seperti hewan. Laula ilmu lakanan nasu kal bahaim. Jikalau manusia itu tidak dibekali ilmu agama, dalam dadanya tidak diisi ilmu agama, maka manusia itu kal bahaim, hidupnya seperti hewan, tidak tahu kenal halal dan haram, baik dan buruk. Allah menciptakan manusia itu dikasih nafsu. Untuk apa nafsu itu? Agar membuat kemajuan di permukaan bumi ini. Ada pembangunan di permukaan bumi ini. Pemerintah membangun jalan tol, pemerintah membangun ibu kota baru, lalu ada manusia mempercantik tempat tinggalnya, lalu mempercantik kendaraannya. Itu boleh-boleh saja di permukaan bumi ini. Bahkan hamba Allah harus menunjukkan kehebatannya di permukaan bumi, boleh. Mengapa manusia ada selera itu? Allah kasih nafsu. Kita yang ada di sini bermacam-macam baju kita. Ada yang harganya murah, ada yang harganya sedang, ada yang harganya mahal. Memakai sorban bermacam-macam tipe dan gaya, itu semua ada nafsu. Jikalau Allah tidak kasih
kasih nafsu kepada manusia, hampalah kehidupan di permukaan bumi ini. Tidak akan kita temui ada PLN, tidak akan kita temui ada jalan di aspal, tidak akan kita temui ada gedung-gedung yang perhiasi permukaan bumi ini. Itu semua ada karena Allah memberikan nafsu kepada manusia, sehingga nafsu itu membuat manusia untuk memperindah dunia. Tapi Allah nggak selesai ngasih nafsu. Setelah Allah kasih nafsu, Allah kasih akal agar manusia ini berpikir, aku ini manusia bukan hewan, tingkah lakuku harus lebih baik daripada hewan. Allah kasih akal tuh. Setelah Allah kasih nafsu, kasih akal, untuk membimbing nafsu dan akal ini Allah turunkan agama. Agama untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Kasih nafsu saja, kasih akal saja tidak cukup. Perempuan tidak tahu kalau auratnya itu membuatkan dosa kalau tidak dikasih agama. Orang-orang yang tidak tahu halal haram karena dia tidak tahu secara agama, lemah secara pengetahuan agama. Anak-anak melakukan pergaulan, anak remaja melakukan pergaulan bebas, pacar-pacaran. Dia merasa itu benar, dia merasa itu enak di dunia. Kalau menurut nafsu dan akal itu betul. Nafsu mengatakan enak, akal mengatakan wajar kalau laki-laki tertarik dengan perempuan. Tapi agama diturunkan tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Ada waktunya. Kalau suka kepada laki dan perempuan, nanti ketika engkau sudah nikah. Kasih begitu tuh agama agar manusia selamat. Kalau manusia hidup ikuti nafsunya saja, maka manusia itu kalbahaim. Seperti manusia itu seperti hewan, gak kenal agama, gak kenal halal haram, gak kenal baik buruk. Maka ini harus menjadi pikiran pada kita. Jikalau ada sifat-sifat kehewanan pada diri kita, pada hari ini kita sembelih. Kita tak kenal halal haram baik buruk, maka kita sembelihlah sifat hewan itu yang ada pada diri kita pada hari raya Idul Adha 2024 tahun ini. Lalu apalagi sifat binatang yang harus kita sembelih dalam diri kita? Binatang itu tidak ada memiliki rasa malu. Konsep kita menjelaskan al-haya'u minal iman. Tanda orang beriman itu malu. Kalau punya harta tak dikeluarkan, sedekah, infak, menolong orang lain, malu dititipin harta itu. Kalau dititipi pangkat, tidak untuk kemaslahatan umat dan orang-orang yang dibawa kepimpinannya, malulah kita ini dititipi pangkat dan jabatan, tapi tidak untuk kemaslahatan. Kita dititipin ilmu, tidak kita ajarkan kepada orang, malu kita. Allah titipkan ilmu kepada kita, tetapi tidak diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kita dititipi kelebihan kepada orang lain, tetapi kita tidak kita gunakan. Sebagaimana Nabi menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu bukan karena sujudnya sampai hitam jidatnya, bukan karena banyak tahajudnya, bukan karena tidak putus doanya, bukan karena hafal yang 30 juz, tapi manusia yang paling baik itu kata Nabi adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sia-sia rasanya rajin dia ibadah, rajin dia tahajud, tekun baca Quran, habis 30 juz, tapi sifat sosialnya tidak ada kepada manusia. Agamanya hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Nabi menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita punya harta, harta kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita punya jabatan, jabatan kita bermanfaat untuk kebaikan orang lain. Kalau kita punya ilmu, ilmu kita bermanfaat untuk orang lain. Itulah manusia yang paling baik hari ini. Makanya orang-orang yang korban hari ini, kata Allah dalam Al-Quran, bukan daging dan darahnya itu yang sampai kepada Allah, bukan karena gemuknya hewan itu yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaannya lah yang sampai kepada Allah. Ini korban lembunya besar, sapinya besar, niatnya mau apa? Mau pamerkan,
mau supaya dibilang orang hebat, itu semua kata Allah tidak sampai. Yang sampai itu ketakwaannya, kepeduliannya kepada manusia. Ini aku punya harta, ini aku punya kesempatan untuk korban, kupotonglah korban. Akan diprioritaskan kepada orang-orang fakir miskin yang mereka barangkali sehari-hari makannya tidak seenak kita. Maka pada hari ini daging-daging itu diprioritaskan kepada fakir miskin. Disitulah letak kepeduliannya, sehingga kekayaan kita, harta kita bermanfaat buat orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Lalu kita merenung pribadi ini, aku ini hidup, udah sekian aku belajar agama, sudah sekian aku bekerja, di mana letaknya aku ini bermanfaat untuk orang lain? Malu. Jikalau hari ini kita punya rasa malu, maka berarti ada sifat hewan ada pada diri kita, maka kita sembelih. Dan setelah Idul Adha ini, hidup kita, amal kita, pribadi kita tentu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, sifat binatang itu yang kuat menindas yang lemah, dan yang lemah menjadi mangsa buat yang kuat. Itu binatang. Sedangkan manusia, Rasulullah menjelaskan sayyidul qaum khatimuhum. Semakin kuat manusia itu menjadi pelayan buat yang lemah. Semakin hebat orang itu, dia semakin peduli kepada yang lemah, semakin melindungi kepada yang lemah. Makanya guru-guru kita ini, ustaz dan ustazah, kita harus 24 jam melindungi anak-anak kita. Karena apa? Kita sayyidul qaum. Kita adalah orang yang paling kuat secara iman, kuat secara ilmu, dan kita kuat secara fisik karena kita lebih besar dibandingkan mereka. Secara usia kita lebih kuat dibandingkan mereka. Maka harus menjadi pengayom. Jikalau yang kuat menindas yang lemah, itulah sifat binatang adanya. Jika binatang itu kuat, dia tidak melindungi yang lemah, tetapi dia memangsa dan menindas yang lemah. Buat anak-anak DPA, buat anak-anak kelas 5 yang akan naik kelas 6, kalian harus menjadi sayyidul qaum. Kalian harus menjadi pelayan buat adik-adikmu. Kalau kau yang paling besar malah menindas adik-adikmu, bunuh sifat binatang yang ada pada dirimu itu. Karena kau manusia, tapi tingkah lakumu seperti hewan. Manusia tidak punya ilmu agama, tidak punya pengetahuan agama. Lakanan nasu kal bahaim, manusia itu seperti hewan. Janganlah wujud kita ini seperti manusia, makhluk Allah yang paling sempurna, tetapi perilaku kita seperti hewan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu sifat-sifat binatang. Yang terakhir sifat binatang itu, binatang itu tak mikiri ibadah, binatang itu tak memikiri nuntut ilmu. Hidupnya itu dari tangan ke mulut, hidupnya itu hanya makan. Kalau hari ini makan rumput, hiduplah dia. Jadi kalau anak-anakku di pondok pesantren Al-Azhar tercinta ini hanya pikirannya makan saja, habis dari dapur umum pergi ke sirka, sudah makan nasi bakwan ditelan, nasi goreng dipesan lagi, apalagi kue-kue basah diambil lagi, apalagi jajannya banyak numpuk di lemari. Otaknya isinya to'am, otaknya isinya makanan. Bagaimana hidup seperti hewan yang pikirannya makanan mulu? Perut ini jangan diisi makanan saja, diisi dada ini diisi dengan ilmu, diri ini diisi dengan ibadah. Hewan tak pernah berpikir, hewan tak berpikir membaca Al-Quran, hewan tak berpikir menghafal Al-Quran, hewan tak perlu dia memahami fikih, hewan tak perlu dia belajar nahwu sorof tauhid. Itu kita lah santri itu. Hewan itu hidupnya hanya makan, makan, makan dan terus makan lalu tidur. Itulah hewan. Kalau kita ini santri tinggal di pondok ini, belajar kita agak semangat, makan semangat, tidur di setiap tempat, maka hari ini kita harus sembelih sifat-sifat binatang itu yang ada pada diri kita ini. Mudah-mudahan khutbah yang relatif singkat pada Idul Adha 2024 ini menambah khazanah buat kita, dan menambah pengetahuan buat kita, dan terlebih menjadi renungan
membuat kita agar kita bisa menyembelih sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita sebagai makhluk yang sempurna di hadapan Allah, yaitu sebagai manusia adanya. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin wa min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ibadika shalihin waj'alna min ibadika syakirin wa 'amilin waj'alna min ahlil qur'anil karim waj'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min as-su'i wad dhayri ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.